Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Stay with me, I am Tutor Sukses. Tutorial, tips dan trik dan ilmu keteknikan yang bermanfaat buat Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi atau sharing knowledge tentang installation piping for coal fire steam power plant for project ya. Jadi untuk project PLTU pemasangan pipa di pembangkit listrik tenaga uap seperti apa, dan jangan lupa ya kawan-kawan, tekan tombol yang di bawah ini, itu subscribe ya. Nah, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya video-video yang saya upload kawan-kawan orang pertama yang berhasil menonton video-video di channel ini. Oke, kita langsung ke materinya. Kita nextkan aja. Nah, installation piping. Instalasi piping itu adalah proses penyambungan pipa dengan metode bisa menggunakan pengelasan, yang kedua bisa menggunakan juga flank, dan juga bisa menggunakan penyambungan dengan sistem penjoinan dengan baut dan mur ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan. Di sini metode instalasinya dimana harus tahu dulu sebelum menggunakan atau pemasangan instalasi piping. Yang kedua, inspection, pemeriksaan ya. Yang ketiga, tes dan commissioning piping di pabrik pembangkit listrik tenaga uap yang ada di project. Salah satunya itu pengerjaan di circulating water pipe untuk pipa sirkulasi air. Terus kalau dia sistemnya ini PLTU-nya ada di dekat dengan sungai atau danau dan sebagainya, untuk close cooling water pipe. Terus dia kalau open cooling water pipe, dan juga firefighting system pipe ya, dan oil pipe, pipa untuk minyak. Yang selanjutnya juga loop oil pipe untuk pipa pelumasan minyak ya, dan sebagainya ya. Dan piping yang lebih kecil, mulai dari piping di boiler juga ya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan proses pemasangan pipa, yang harus kita persiapkan yaitu ya berupa gambar isometric drawing, terus pemasangannya, terus detail, terus piping diagram ini supaya lebih jelas. Terus kita menggunakan pipa spesifikasi apa, menggunakan standar apa. Contoh kalau pipa di boiler yang saya pernah awasi itu menggunakan BS ya, British Standard atau standar Inggris ya. Terus inspection dan test plan-nya, terus prosedur pemasangannya juga harus ada ya. Terus piping list-nya dia menggunakan item-item apa saja. Weldernya harus bersertifikat ya, karena dia ada welder khusus plat, ada juga khusus pipa ya. Jadi kita gunakan welder yang khusus pipa seperti itu. Terus ada plan of work ya, rencana kerja, terus format progress atau untuk kemajuan dari pekerjaan. Nah, untuk pengerjaan piping itu, piping work, terus ada juga manpowernya ya, yaitu ada skill fitter, biasanya 1, 2, dan 3. Ada juga helper yang membantu skill fitter. Yang selanjutnya yang ketiga adalah welder 6G, dia di semua posisi ya. R3G itu pipa ya, pipa ini 6G. Terus harus ada seorang SPV ya, pengawasnya. Terus yang ada QC untuk ngecek atau melakukan test plan. Terus ada orang yang ahli di bidang piping engineer ya, yang paham bagian piping instrument diagram dan detail drawing sama arrangement drawing, spesifikasi dan semuanya ya, sebagainya. Terus tools dan equipment yang biasa digunakan yaitu welder ya,
mesin las, terus juga mesin gerinda untuk membersihkan permukaannya ya setelah dilakukan pengelasan. Nanti sisa-sisanya kan diratakan lagi, dibersihkan lagi permukaannya. Saya pada pengecatan atau coating atau painting saya memasukkan chain block ya, untuk mengangkat atau hoisting ya, terus level top, crane ya, cutting machine untuk memotong pipa, terus siku untuk melihat kelurusannya atau verticality-nya, terus waterpass untuk melihat kerataannya, terus hammer, measurement tape atau ini peran atau filler gauge untuk mempercelah pada proses pengelasan pipa, terus welding gauge ya. Dan selanjutnya kita harus tahu juga ya, material apa saja yang kita gunakan. Contoh pipe material, contoh penyambungan antara pipa dan pipa. Kalau melakukan dengan metode pengelasan, materialnya harus sama ya. Contoh dia ini carbon steel disambung dengan carbon steel ya. Jadi nanti weldernya tahu dia menggunakan elektroda E601 berapa, seperti itu ya. Terus dia juga harus tahu dia menggunakan penjunannya dengan apa atau fittingnya ya. Terus ada gasket namanya untuk menghindari kebocoran pada proses piping. Setelah operasional ada gasket dipasang supaya fluida atau gas itu tidak mengalami kebocoran. Terus yang selanjutnya bolt and nut ini adalah baut dan mur. Kalau dia menggunakan penjoinan pipa menggunakan flank, biasanya ada baut and mur, bolt and nut, dan support piping biasanya ada juga di sini ya. Contoh support piping, contoh salah satunya adalah pipe slipper ya, ada penopang dari pipa-pipa itu. Consumable yang biasa dipakai yaitu adalah contoh elektroda ya, elektroda, terus batu gerinda atau yang disebut apa ya, memang batu gerinda ya. Yang selanjutnya dia alat tulis juga, biasanya ini board maker yang khusus ya, yang permanen. Biasanya sih untuk pipa-pipa nanti seorang QC membuat kode-kode khusus supaya yang mengerjakan ini, oh weldernya ini. Karena kenapa bisa tahu? Karena diberikan kode-kode tertentu seperti itu. Selanjutnya welder test as per ya, atau WPS dan PPR. Ini untuk WPS, welding procedure specification. Ini prosedur quality record ya. Welder test adalah untuk memverifikasi ya, untuk membuktikan, atau verifikasi itu kan membuktikan atau mengesahkan bahwa welder itu memang layak melakukan pekerjaan di proyek tersebut atau perusahaan tersebut. Kriteria yang harus dipenuhi seperti uji coba dari visual test ya, dilihat dari permukaan pengelasan setelah dilas ya di sini, dan juga radiographic test ini yang tahu orang QC ya. Dan ini dia menggunakan ini lasmik ya, ini ada fillernya. Selanjutnya pengecekan material ya, dan pastikan kalau kawan-kawan kerja di bagian piping work, pastikan verifikasi materialnya benar ya, mulai dari PQ-nya benar, di packing listnya benar, terus di spesifikasinya benar, terus di pengecekan lapangan ini contoh pipa-pipanya jumlahnya sudah benar, terus biasanya dibuat dokumentasi ya. Nah ini pengecekan di lapangan ini ada FD and the mesh, quality, sorted and offer, dimensional and density, dan sebagainya ya, performance test ya, pengujian kehandalannya ya. Biasanya sih setiap project berkoordinasi dengan bagian warehouse ya. Nah mereka harus tahu, aku mau butuh material ini, mana apanya tuh, delivery order atau DO-nya ya, mana PO-nya ya, seperti itu. Contohnya untuk elbow, T-fitting atau T-joint namanya red T-joint. Ini
cross fitting, artinya fitting yang bersilangan. Terus biasa sih yang di project biasanya reducer ya, ini sering dipakai. Ini host nipple fitting, juga hex nipple ya, lock nut juga sering dipakai sih. Dan ini juga dipakai ini square plug ya, terus hex plug ya. Ya tergantung juga ini lock nut dari ini kompresor itu biasanya ada juga lock nutnya. Kita next ya, di proses fabrikasi pipe spool. Pipe spool itu adalah serangkaian pipa yang sudah diinstal setengah jadi ya. Jadi pipe spool ini dikerjakan oleh pihak pabrik lain. Setelah itu udah setengah jadi ke project ya, seperti itu. Nah bentuknya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Oke, kita next. Yang selanjutnya fit up pipe atau ini fit up pipa. Ini ya proses penggabungan dua pipa ya, dan yang harus diperhatikan yaitu high low, tinggi rendah, juga bevelnya ya atau kemiringannya ya. Nah di sini ini pas ini ya, juga. Nah inilah yang penyambungan dua pipa ini, contoh ini pipa satu mau di join ke pipa disambung dengan metode pengelasan di sini ya. Jadi yang harus diperhatikan ini gapnya, jaraknya ini, celahnya ini, yang ini ya. Terus dia height ini rendah antara pipa satu dan pipa dua ini. Terus bevel kemiringan atau sudut dari ininya tuh, yang miring seperti itu, yang miring ini ya, gitu. Selanjutnya fit up itu ya alat-alat yang sering digunakan, yaitu alat ukurnya berupa ini ya, untuk mengukur gauge kita gunakan welding gauge juga, terus ada taper gauge. Nah ini tuh, ini welding gauge ya, welding gauge ya, ini welding gauge Cambridge, ini welding gauge digital multipurpose serbaguna, ini welding gauge multipurpose juga ya. Jadi mereka ukur nih berapa gapnya nih ya. Terus mereka ukur juga bevelnya sudah sesuai. Ini tinggi rendah antara pipa yang sambung. Nah harus sama ya. Biasanya menggunakan water pass atau ini penggaris. Nah lanjut ya. Pengelasan penyambungan pipa ini secara metalurgi, dalam artian menggunakan panas dan tekanan dengan atau tanpa filler metal yang mempunyai titik cair yang hampir sama ya. Nah ini tuh welder ya. Ini contoh hasil pengelasannya juga. Ini weldernya, ini Semawe ya, atau sering orang bilang listrik, ini GTAW. Nah inilah visual welding ya, walaupun saya nggak ahli sih di bidang ini, dan saya kalau untuk bagian welding tidak expert ya, dan tidak profesional ya, tapi secara teoritis saya kurang lebih tahu. Nah di sini visual welding adalah pekerjaan CQC ya, jadi ada namanya welding inspector, ini yang mengetahui kualitas pengelasan layak atau tidak. Dan cacat-cacat las yang biasa itu seperti porosity ya, atau terjadi karat ya, titik-titik karat pada pengelasan. Ini itu contohnya. Yang kedua undercut, antara ini namanya elektrodanya ini tidak sampai ke sini ya, logikanya ke sini tidak sama, sini tidak sampai ya, atau di bawah dari sambungan yang seharusnya. Ini harusnya kan di sini ya kan, nih gini ya. Dan ini ada yang kedua namanya crack atau retak ya, terjadi keretakan di sini retak gitu ya. Atau yang selanjutnya spatter ya, spatter
Peter saya belum tahu ya, ya ini scatter ini saya kurang tahu. Terus inilah good welding ya, yang kita lihat ya, seorang QC sih yang mengetahui layak atau tidak. Nah selanjutnya di proses instalasi piping ada juga namanya NDT ya, non destructive testing, untuk mengetahui pengujian material tanpa merusak benda yang diuji, makanya disebut NDE ya, non destructive test. Di sini ada penetration test, menggunakan biasanya ada developer, terus penetran, satu lagi saya lupa itu epoxy ya, epoxy atau apa saya lupa ya, pokoknya 3 itu biasanya 3 ya, ada developer, ada penetran, satu lagi ya itu saya agak lupa. Itu nanti kalau dia hasil setelah dilakukan penetran test ada nampak yang warna merah, biasanya warna merah nanti muncul di permukaan pengelasan yang sudah dilas, itu berarti ada kerusakan. Magnetic test, juga radiographic test dan ultrasonic test ya. Ini kawan-kawan yang di bagian welding pasti paham ini ya, pengujian-pengujian ini. Ini tuh yang saya bilang, oh ya, developer. Itu developer. Satu lagi ini penetran sama remover ya. Nih itu nanti yang merah-merah ini itu nampak cacatnya ya. Prinsip kerja penetran cair berikan pada permukaan, nanti dia meresap ya. Nah baru dibuat sebuah bubuk kering atau developer ya, agar menarik penetran dari permukaan. Nah, penetran ini biasanya warna seperti saya bilang tadi, sehingga indikasi terlihat jelas terhadap background putih pada bubuk kering atau developernya dibuat warna merah. Nanti kalau ada tanda seperti ini berarti itu terjadi kerusakan ya, ada yang rusak, sorry. Di sini ada magnetic particle test atau MT ya. Ini kerjanya serbuk ferrous besi, serbuk logam, ya. Intinya ya menggunakan aliran listrik ya, gitu sih. Selanjutnya ada namanya radiographic test. Ini menggunakan sinar X-ray ya, atau sinar gamma ray ya. Prinsip kerjanya sinar material dan nanti ada gambarnya atau film, biasanya orang bilang tuh gitu ya. Di boiler juga sering dilakukan sih radiographic test, khususnya pada tube-tube boiler itu, water tube boiler ya. Selanjutnya ultrasonik ya, dengan menggunakan gelombang ya, gelombang suara berfrekuensi tinggi ya. Kalau yang mau lebih detail coba tanya, atau yang ahli, contoh kalau di project coba tanya tuh yang bagian welding inspector itu ya. Dan selanjutnya line check ya, line check ini gambar menggunakan 3D planning ya. Ini biasanya line check ini bertujuan untuk mengetahui ya, contoh mengetahui kekurangan dalam proses pemasangan pipaan atau installing piping ya. Contoh nih, rupanya di sini kosong, terusnya ini elbow-nya ada, rupanya nggak ada ya. Nanti kalau ada line check yang tidak selesai, nanti dimasukkan ke dalam panlist report. Oh iya betul, panlist report. Yang selanjutnya ada namanya piping hydrostatic test paket ya. Jadi kalau untuk setelah dilakukan pemasangan pipa atau penyambungan pipa, nanti dilakukan paket ya. Tes paket itu yaitu pengumpulan semua gambar-gambar teknik, terus hasil-hasil inspection dan tes plan ya. Juga dokumen ini yang akan mempersiapkan apakah sudah bisa atau sudah layak dilakukan, yaitu tes hidrostatik ya. Dan dicek semua, line checknya dicek, gambarnya sudah sesuai ya. Terus setelah dilakukan yang namanya tadi tes paket ya,
Selanjutnya dilakukan leak test. Leak test itu ada dua ya. Ada namanya hidrostatik test. Ini pengujian dengan media air, dengan media udara. Nanti dia di hold dengan tekanan tertentu dalam waktu tertentu ya. Dan itu ada prosedurnya ya, bukan sembarang. Dan di sini ada namanya flushing pipe. Biasanya flushing itu yaitu menyemprotkan ya, menyemprotkan air atau udara dengan tekanan tinggi ya pada bagian pipa, sehingga kotoran-kotoran yang di dalamnya ini inner pipe ini keluar, bisa berupa pasir, atau partikel sisa pengelasan ya, seperti itu yang ada di dalam pipe itu. Selanjutnya ada blowing pipe ya. Blowing pipe ini ya namanya sudah blow ya, menghembuskan ya. Yaitu artinya menggunakan media udara yang ditiupkan ke dalam pipa supaya membersihkan bagian dalam pipa ya. Mana tahu ada titik-titik embun udara, jadi dia lebih kering ya. Seperti itu sih. Selanjutnya adanya namanya painting ya, painting piping, yaitu pengecatan pada pipa. Fungsi dari pengecatan itu yang pastinya ya melindungi material dari korosi ya. Yang kedua dia memperindah estetika ya. Jadi proteksi jenis-jenis inspeksi painting yang biasa dilakukan ya inspeksi permukaan, ini seperti apa ya, penyemprotan kayak serbuk-serbuk seperti mirip pasir gitu ya. Nah, ke dalam permukaan itu dengan alat kanetator surface profile comparator. Yang kedua nanti di pengujian ketebalan pipa ya, dry film thickness, dengan alat namanya thickness gauge. Thickness gauge ini ya biasanya setelah kering nanti diukur berapa ketebalannya. Terus inspeksi pinhole, pinhole seperti lubang halus atau holiday. Dia menggunakan holiday test ya, atau nama alatnya itu holiday detector. Nanti dia dibuat ke arah yang cacat seperti adanya pinhole atau lubang. Nanti dia bunyi tit gitu ya. Terus yang terakhir ini ada inspeksi delta. Sering sih cat itu nama sering bilang ngelontok ya. Nah setelah dicat ternyata catnya mengelupas ya. Jadi di sini diukur juga dengan alcometer adhesion test. Contoh di project yang pernah saya bahas itu setelah dicat, padahal catnya ini cat tahan panas, ternyata setelah beberapa hari dia ngelentek ya setelah operasional. Ternyata kesalahannya yaitu mereka ngeceknya pada saat temperatur permukaannya masih tinggi ya, masih tinggi di atas dari 30 derajat ya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah coating pipe ya. Coating, tujuan dari underground coating adalah melindungi struktur pipa dari kontak langsung dengan elektrolit yang ada dalam tanah atau dalam air ya. Ada shot glass yang tadi supaya permukaannya daya adhesinya nanti kuat sebelum terus di spray cooling, pipe and cleaning ya. Terus ada penambahan epoksi, terus top coating ya. Dan next lagi yaitu ada wrapping ya, wrapping pipe ya. Fungsi utamanya seperti kawan-kawan menggunakan lakban. Ya, kalau kawan-kawan gunakan lakban ya kan dia untuk melindungi ya atau membalut ya. Jadi fungsi utamanya itu ya mendukung dan melindungi pipa dari serangan korosi, dari karat, dari oksigen yang ada pada pipa-pipa bawah tanah ya. Supaya apa? Supaya umur pakai pipanya lebih lama ya. Contohnya ada di gambar ini itu. Ya mirip-mirip lakban lah. Tapi bukan lakban biasa ya, bukan lakban yang di itu. Dia bahannya khusus pasti. Ini pipingnya ya. Selanjutnya namanya insulation pipe atau kawan-kawan biasa di project bila ini juga orang isolasi udah datang belum katanya tuh. Nah, gitu ya.
Biasa sih di project orang instalasi udah datang belum? Nah, udah datang gitu ya. Nih saya akan coba jelaskan ya. Nah, di instalasi pipe, khususnya installation pipe, secara garis besar fungsi instalasi itu adalah ada dua ya, untuk isolasi panas antara panas dan dingin, juga melindungi secara personal atau per item ya, melindungi item tersebut. Contoh ini pipa yang warna coklat ini insulation material. Terus ada ini cladding namanya ya, cladding atau jacketing ya, di jaket ya, terus di ending ya, ada di sini ending apa namanya, untuk lebih memperkuat ya, menjoinnya ya. Nah di sini biasanya kan ini contoh nih, contoh kalau di boiler itu, project boiler itu yang di cladding itu biasanya contoh yang di cladding itu pipe dan comber ya, pipa dan comber. Terus dia main steam line yang ada di atas untuk ke turbin. Yang selanjutnya steam drum biasa di cladding, baik dia yang ends maupun di sekitaran bodinya. Juga kalau boilernya dia menggunakan water drum, itu di cladding juga. Terus di bagian ID fan ya, ID fan ductingnya. Terus di bagian flue gas biasanya dibuat juga, dan pipa-pipa yang dialiri oleh suhu-suhu yang tinggi atau fluida-fluida yang panas. Contohnya untuk apa? Supaya ketika orang lewat, kalau terkena bersenggolan dengan pipa tersebut, tidak mengalami luka bakar ya, atau kecacatan personal seperti itu ya. Selain dari untuk perlindungan terhadap manusia atau safety walk, yang kedua ya untuk menjaga thermal atau suhu. Contoh di pipe down comber itu supaya suhu pada pipanya itu tetap terjaga, tidak terjadi penurunan suhu yang drastis ya. Ini namanya insulation material. Contoh ini biasa sih kalau di project yang pernah saya buat itu, ini menggunakan rock wall ya, rock wall pipe biasanya ada diameter 2, 4, 6, 8 ya, tergantung diameter dari pipanya ya. Ini namanya, ini biasa aluminium ya, aluminium plat. Ketebalannya tergantung spesifikasi sih, ada yang dia ketebalannya 0,8, ada yang dia 1 mili ya, dan lebihnya. Dan biasanya ini menggunakan teknik repeat ya, repeat menggunakan tang repeat ya. Nah seperti itu sih. Oke, mungkin gitu aja dulu dari saya tentang installation piping. Kalau ada yang masih kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya mohon maaf kalau saya ada salah penjelasan, salah dalam mengucapkan perkataan, atau salah dalam fungsi dan isi dari presentasi ini. Semoga membantu dan membuka pengetahuan kita semua. Don't forget to subscribe, like, and comment, and see you again to the next video. Ini merupakan suatu hal yang baik sih menurut saya. Bye-bye.